Kita masuk ke topik yang pertama terkait dengan organisasi tata kelola proyek, di mana dipimpin oleh proyek manager dengan bantuan ada manajer investigasi yang di dalamnya terdapat staf lapangan dan staf administrator, lalu ada manajer analis, ada bisnis analis, dan staf administrator, lalu ada manajer desain dan perancangan, terdapat sistem analis dan staf administrator, lalu ada manajer implementasi, di dalamnya ada sistem analis, programmer, sistem tester, dan staf administrator, lalu manajer testing dibantu oleh programmer, sistem tester, network engineer, database administrator, staf supporting, dan yang terakhir staf administrator. Baik, kita masuk ke topik yang kedua terkait dengan estimasi anggaran proyek, di mana judul proyek kami adalah Membership Fitka Fitness Batam, di mana sasaran proyek yaitu pemilik toko dan pegawai. Tujuan proyek yaitu untuk membuat sistem informasi. Lalu metode pengembangan sistem informasi yang digunakan itu adalah waterfall. Baik, terdapat yang pertama itu ada task 1.2.1.1 di mana menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara yang dilakukan oleh staf lapangan yang berjumlah 2 orang dengan lama hari kerja 1 hari, lalu jumlah honor 50.000, total bayar SDM 100.000, lalu alat yang diperlukan yaitu alat perekam wawancara dan ATK itu untuk alat perekam itu jumlahnya 1, harganya 100.000, lalu untuk ATK jumlahnya 1, harganya 50.000, dengan total bayar 100.000 dan 50.000, dengan alat transportasi yaitu sewa mobil dengan lama 2 hari, lalu dengan harga 500.000, jadi di total bayarnya 1 juta dengan total keseluruhan 1.200.000, lalu tambahan 50.000 untuk ATK-nya tadi. Kita lanjut ke 1.2.1.2, membuat janji dengan pihak Fitka Fitness untuk melakukan staf lapang yang dilakukan oleh staf lapangan dengan jumlah 1, dengan lama hari kerja 1 hari, lalu dengan jumlah honor 0, total bayar SDM 0, dengan kebutuhan alat ATK yaitu jumlahnya 1, dengan harga 50.000, total bayar 50.000, dengan total keseluruhan 50.000. Lalu 1.2.1.3 mendapatkan persetujuan untuk melakukan yang dilakukan oleh staf lapangan dengan jumlah 1, lama hari kerja 2, lalu dengan jumlah honor 0, total bayar SDM 0, lalu nama alat yang dibutuhkan maksudnya ATK dengan jumlah 1, dengan harga 50.000, total bayar 50.000, dengan total keseluruhan 50.000. Lalu masuk ke 1.1.4 melakukan wawancara dengan pihak Fitka Fitness yang dilakukan oleh staf lapangan dengan jumlah 2, lama hari kerja 2, jumlah honor 50.000, total bayar SDM 200.000, dengan alat yang diperlukan yaitu alat perekam wawancara dengan harga 50.000 untuk jumlah 1 dan ATK juga 1 dengan harga 50.000. Yang dibutuhkan sewa mobil untuk transportasi dengan lama 2 hari dengan harga 500.000 dan total 1 juta, dengan total keseluruhan yang pertama 1.250.000, lalu yang kedua 50.000. Kita masuk 1.2.1.5, yaitu membuat dokumentasi hasil akhir wawancara dengan staf administrator dengan jumlah 1, lama hari kerja 3, lalu jumlah honor 75.000, dengan total bayar SDM 225.000, dengan alat software lisensi yang pertama dengan jumlah 1, lalu harga 5 juta, total bayar 5 juta, dan ATK 50.000 untuk satunya. Dengan total yang pertama untuk software lisensi itu 5.225.000, lalu yang kedua itu 50.000. Baik, kita masuk ke task yang 2, yaitu task yang ke-6 maksudnya 2.1.1.1 mempelajari hasil analisa detail masalah pada sistem informasi yang dilakukan oleh bisnis analis dengan jumlah 2, lama hari kerja 3 hari,
dengan jumlah honor 250.000, total bayar SDM 1.500.000 dengan nama alat dengan alat yang diperlukan ATK dengan harga 50.000 untuk satunya dengan total 1.550.000. Lalu kita masuk 2.1.1.2 mempelajari hasil wawancara terhadap pemilik dan admin yang dilakukan oleh bisnis analis dengan jumlah 2, dengan lama hari kerja 3, dengan jumlah honor 250.000, total bayar SDM 1.500.000, dengan alat yang diperlukan yaitu ATK dengan jumlah 1, lalu dengan harga 50.000, total bayar 50.000, dan total keseluruhan yaitu 1.550.000. Kita masuk ke 2.1.2.1, melakukan rapat dengan tim yang dilakukan oleh dua SDM yaitu Project Manager dan Business Analyst. Saya akan jelaskan dulu untuk Project Manager dengan jumlah 1, dengan lama hari kerja 1, sedangkan Business Analyst dengan jumlah 2, lalu lama hari kerjanya 1 hari, dengan jumlah honor untuk Project Manager 300.000, untuk Business Analyst 250.000, lalu total bayar SDM untuk project manager itu 300.000 dan bisnis analis itu 500.000 dengan kebutuhan yang pertama ATK, lalu yang kedua konsumsi. Untuk ATK itu hanya butuh 1, lalu untuk konsumsi itu 5. Untuk harga itu 25.000 dengan total 125.000. Lalu yang dibutuhkan untuk transportasi yaitu sewa mobil dengan lama hari itu 1 hari 500.000 dengan total keseluruhan untuk project manager itu 800.000, untuk bisnis analis itu 625.000. Lalu melakukan rapat dengan pemilik dengan dua SDM juga, yaitu yang pertama ada project manager, lalu ada bisnis analis. Kebutuhan untuk jumlah project manager itu 1 dan bisnis analis 1 dengan jumlah honor 300.000 untuk project manager dan untuk bisnis analis itu 250.000 dengan total yang sama dengan jumlah honor. Lalu untuk kebutuhan alat yaitu yang pertama ATK, lalu yang kedua konsumsi. Dengan ATK hanya membutuhkan 1 jumlah, lalu untuk konsumsi itu 5 jumlah. Yang per satunya itu 25.000 dengan total bayar 125.000 dengan transportasi sewa mobil dengan lama 1 hari dengan harga 500.000 dengan total 850.000 untuk project manager, lalu 375.000 untuk bisnis analis. Lalu 2.1.2.3 merumuskan masalah yang dilakukan oleh project manager dan bisnis analis dengan project manager dengan jumlah 1, dengan lama hari kerja 1, lalu bisnis analis dengan jumlah 2, dengan lama hari kerja 1, di mana untuk project manager 300.000, untuk bisnis analis 250.000, dengan total untuk bisnis analis 500.000, dengan peralatan yang dibutuhkan yaitu ATK, lalu total keseluruhannya untuk project manager itu 350.000 dan untuk bisnis analis itu 500.000. Lalu menentukan skala prioritas masalah itu tas untuk 2.1.2.4, di mana project manager itu 1 jumlahnya, lama hari kerja 1, bisnis analis 2 jumlahnya, lalu lama hari kerjanya 1, di mana jumlah honor untuk project manager itu 300.000, untuk bisnis analis itu 250.000 dengan total bisnis analis 500.000 dengan kebutuhan peralatan ATK 50.000 untuk 1 jumlah, di mana project manager total keseluruhan yaitu 350.000, lalu untuk bisnis analis itu 500.000. Lalu 2.2.1.1 mempelajari hasil dokumentasi wawancara terhadap dengan nama SDM dengan SDM yang dibutuhkan yaitu bisnis analis dengan jumlah 1, lama hari kerja 2, jumlah honor 250.000 sehingga total bayar SDM yaitu 500.000. Peralatan yang dibutuhkan yaitu ATK 50.000 dengan jumlah 1, lalu total keseluruhan yaitu 550.000, lalu 2.2.1.2 mempelajari hasil dokumentasi analisis masalah sistem.
yang dilakukan oleh bisnis analis dengan jumlah 1, dengan lama hari kerja 2, dengan jumlah honor 250.000, total bayar SDM 500.000, dengan peralatan yang diperlukan yaitu ATK, dengan harga 50.000 yang ditotalkan menjadi total keseluruhan 550.000. Lalu melaksanakan rapat dengan tim yang dilakukan oleh proyek manager, dan juga dilakukan oleh bisnis analis. Yang dibutuhkan jumlah proyek manager yaitu 1, bisnis analis 2, untuk lama hari kerja sama-sama 1, dan jumlah honor itu untuk proyek manager 300.000 dan bisnis analis itu 250.000, dengan total 500.000 untuk bisnis analis. Yang dibutuhkan yaitu ATK, lalu konsumsi, dengan total bayar 125.000 untuk konsumsi, yang ditotalkan menjadi 850.000 untuk proyek manager dan bisnis analis 625.000. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. 2.2.2.3 membuat rincian kebutuhan yang dilakukan oleh proyek manager dan bisnis analis, di mana untuk jumlah SDM itu 1 untuk proyek manager, lalu untuk bisnis analis itu 2, lalu untuk lama hari kerja itu 3 untuk proyek manager dan 3 juga untuk bisnis analis, di mana untuk jumlah honor 300.000 untuk proyek manager dan bisnis analis itu 250 dengan total 900.000 untuk proyek manager dan bisnis analis 1,5. Yang dibutuhkan yaitu ATK. Lalu kita masuk ke 3.1.1.1 di mana yang dilakukan oleh sistem analis yang dibutuhkan jumlah orang itu 2, lalu untuk lama hari kerja itu 2, dengan jumlah honor 250.000 dengan total 1 juta. Lalu untuk kebutuhan peralatan yaitu 1 dengan harga 50.000 yang ditotalkan menjadi 1,50.000. 1.050.000. Lalu kita masuk ke 3.1.1.2 membuat dokumentasi hasil desain diagram dekomposisi sistem yang dilakukan oleh staf administrator dengan jumlah orang 1, dengan lama hari kerja itu 3, dengan jumlah honor 75.000 yang ditotalkan menjadi 225.000, di mana kebutuhan peralatan yaitu ATK dengan jumlah 1 dengan harga 50.000 dengan total keseluruhan yaitu 275.000. Lalu kita masuk ke 3.1.2.1 membuat rancangan desain flowchart untuk sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Dengan jumlah hari dengan jumlah kebutuhan yaitu 2, dengan jumlah hari 2 hari, yang dimana 250.000 untuk honor dan ditotalkan menjadi 1 juta. Dengan kebutuhan peralatan yaitu ATK dengan jumlah 1 dengan biaya 50.000 yang ditotalkan menjadi 1.050.000. Lalu 3.1.2.2 membuat dokumentasi hasil flowchart informasi manajemen yang dilakukan oleh staf administrator dengan jumlah 1, lalu untuk lama hari itu 3, dengan honor 75.000 yang ditotalkan menjadi 225.000 dengan alat ATK yang jumlahnya 1 dengan harga 50.000 lalu ditotalkan menjadi 275.000. Saya lanjutkan. 4.2.1 merekonstruksi dekomposisi sistem manajemen dilakukan oleh sistem analis dengan jumlah 2, dengan lama hari itu 2 hari, dengan jumlah honor 250.000 dengan total 1 juta yang ditotalkan keseluruhan yaitu 1.050.000. Lalu kita masuk saja ke 4.3.1 membuat coding database system management yang dilakukan oleh programmer dengan jumlah 2 programmer dengan jumlah lama hari 14 hari, di mana dengan honor 200.000 dengan total 5.600.000, dengan alat kebutuhan yaitu ATK dengan harga 50.000 yang ditotalkan menjadi 5.650.000
5.650.000. Lalu 4.3.2 melakukan testing dan evaluasi sistem database yang dilakukan oleh sistem tester dengan jumlah 2, dengan lama hari itu 5 hari, dengan jumlah honor 200.000, dengan total 2 juta yang dibutuhkan yaitu ATK dan full lisensi Selenium, dengan harga 50.000 untuk ATK, dengan total keseluruhan 2.050.000. Lalu full ke intinya yaitu 5.5.3 yaitu membuat dokumentasi hasil training sistem manajemen yang dilakukan oleh staf administrator dengan jumlah 1, dimana dengan lama hari 3 hari, dengan total honor 75.000, dengan uh, total 225.000 yang dibutuhkan peralatan yaitu ATK dengan jumlah 50.000, di mana dengan total keseluruhannya itu 275. Baik, kita masuk ke topik yang ketiga terkait dengan kesimpulan materi, di mana saya membagi menjadi 3 subtopik. Yang subtopik pertama yaitu penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Lalu subtopik kedua, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan subtopik yang ketiga yaitu membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Baik, kita masuk ke subtopik yang pertama, di mana saya akan menjelaskan definisinya. Yang pertama yaitu sebagai pengembangan sistem itu didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Lalu faktor yang mempengaruhi proyek pengembangan sistem informasi yaitu pertama perkembangan teknologi, dan kedua adanya suatu trouble yang timbul dari old system sehingga membutuhkan new system. Lalu penyebab kebutuhan pengembangan sistem informasi, yang pertama development proses di dalam planning perusahaan akan lebih efektif. Lalu yang kedua meningkatkan daya saing yang kompetitif dengan perusahaan lain. Lalu kita masuk ke definisi kebijakan pengembangan sistem informasi, di mana kebijakan sistem atau sistem policy merupakan landasan dan dukungan dari manajemen puncak untuk membuat sistem, untuk membuat perencanaan sistem. Baik, kita lihat di mana ada siklus hidup proyek. Yang pertama itu inisiasi, lalu yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, lalu yang keempat pemantauan dan pengendalian, dan yang kelima penyelesaian. Baik, kita masuk ke subtopik yang kedua, di mana definisi perencanaan sistem informasi, yaitu perencanaan merupakan peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuan perencanaan antara lain, yang pertama dapat mengalokasikan seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan, lalu yang kedua sebagai tolak ukur daripada fungsi pengendalian, yang ketiga menetapkan sasaran proyek daripada sistem, yang keempat menganalisa lebih detail sebelum proses pelaksanaan proyek, yang kelima pengaturan dasar pengalokasian sumber daya, lalu yang keenam sarana komunikasi bagi pihak penyelenggara proyek. WBS atau Work Breakdown Structure, di mana definisi bahwasanya WBS adalah dekomposisi hierarkis yang berorientasi pada hasil dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan hasil yang diinginkan. Lalu manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan akurasi dalam mendefinisikan ruang lingkup proyek, yang kedua menjadi dasar perancangan jadwal dan anggaran, yang ketiga WBS menciptakan akuntabilitas, yang keempat WBS meningkatkan komitmen. Baik, saya beri contoh kasus seperti yang saya buat bersama kelompok saya, yaitu perancangan sistem informasi manajemen membership pada Fitka Fitness. Kita masuk ke topik yang ketiga, di mana apa sih pengertian biaya? Menurut akuntan bahwasanya sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu, di mana sumber daya itu mencakup orang dan lain hal. Lalu ada umumnya diukur dalam satuan uang seperti dolar, rupiah, dan lain-lain. Lalu biaya proyek yang terbatas, maka perlunya sistem kelola yang baik agar tidak melampaui batas. Baik, biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara cepat. Biaya tidak langsung, biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara cepat. Baik, estimasi anggaran proyek mungkin tadi sudah saya paparkan ya terkait dengan estimasi anggaran proyek. Berikut merupakan definisinya,
yaitu menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Lalu untuk prosesnya yang pertama pernyataan cakupan proyek BBS dan penjelasannya, lalu yang kedua estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya, lalu yang ketiga jadwal proyek dan kalender sumber daya, dan yang keempat itu kontrak.